Coba dicek dulu, bisa dibuka oleh mahasiswa atau tidak. Nggak bisa? Oke. Bentar ya, saya cek lagi. Seperti itu kalau dikasih restrik ke kelas ya. Baik, silahkan dilihat kembali. Sekarang sudah bisa diakses atau belum? Sudah bisa dilihat? Oke, yang dari rumah, mohon berkabar kalau tidak bisa mengakses ya. Baik ya, kalau sudah mungkin saya coba jelaskan dulu. Baik ya, tadi di awal pertemuan sudah disampaikan bahwa hari ini ya selain tadi masalah test case juga akan mulai pengenalan ya, sebenarnya pengenalan bagaimana melakukan coding ya dengan memanfaatkan data bertipe pointer. Di sini tersedia ada 3 buah lembar kerja praktikum yang harus kalian coba ya, coba yang kerjakan. Caranya adalah dengan melakukan pengamatan sih ya, pengamatan. Jadi kalian copy ya, jadi si programnya silakan di copy ke editor C-nya, kemudian coba di running ya, di running. Lalu seperti ditampilkan di layar, yang kalian lakukan adalah menuliskan hasil pengamatan ya dan juga pembelajaran apa yang kalian peroleh setelah mencoba program tersebut.
mulai dari identifikasi variabelnya, jadi menuliskan kamus datanya seperti apa dan maknanya seperti apa. Ya, kemudian kalau misalnya edit kalian di maksudnya di PC maupun di laptop masing-masing sudah tersedia editor PDF ya, jadi kalian bisa nulis langsung di PDF-nya untuk mengomentari programnya silakan. Tapi kalau menuliskan di file Word juga silakan ya, di copy aja nih, di copy sampai soalnya, kemudian kalian jawab gitu ya di Word dokumennya. Ya, contohnya seperti ini, misalnya di situ salah satu penggunaan file pointer di deklarasi datanya ada integer bintang px. Itu kalian tuliskan dulu itu maknanya apa ya. Jadi kalau saya akan jelaskan untuk yang ini dulu, nanti untuk sisanya silakan kalian terapkan demikian. Seperti biasa karena ini baru pertama kali, jadi nanti untuk penulisan penjelasan kamus datanya selengkap mungkin ya. Kalau udah mahir sih silakan ya tinggal tulis tipe datanya aja, nggak usah sampai detail ini variabel tunggal atau kompositnya seperti itu. Misalnya integer bintang px. Nah ini tuh makna diisinya seperti ini ya teman-teman. Jadi px adalah variabel pointer atau variabel pointer ya. Di px adalah variabel pointer yang menunjuk di sini ya. Yang menunjuk ke alamat di memori yang berisi nilai integer. Ini maknanya seperti itu. Kalau sudah mahir, kalian bisa menuliskan px adalah pointer integer, boleh seperti itu ya. Tapi supaya kalau pointer integer saja, kalian itu tidak, kalau untuk saat ini ya, tidak akan bisa membayangkan itu sebenarnya di memorinya seperti apa. Oleh karena itu ditulis lengkap ya. Saya contohkan di layar saya, silakan kalian ikuti, kemudian nanti terapkan untuk yang berikut-berikutnya ya. X adalah variabel pointer yang menunjuk ke suatu alamat di memori yang berisi data bernilai integer. Nah, karena pointer ini sifatnya dia menunjuk nilainya nanti apa, berupa address, berupa suatu alamat. Ini cuma tugasnya jalan-jalan ya. Jalan-jalan di area di memori ya, yang berisi nilai tertentu sesuai tipe data yang di-set ke pointer tersebut. Bentuknya seperti ini. Jadi untuk yang lainnya nanti silakan dilengkapi. Jelas ya, jadi harus lengkap ini dulu biar kalian bisa membayangkan ya. Jadi ini tuh berbeda dengan variabel yang sebelumnya sudah dikenal ya. Karakteristiknya seperti ini. Jadi kalaupun nanti dia diberi nilai, nilainya itu sebetulnya nempelnya bukan di pointernya, ya, tapi di area di memori yang ditujukan untuk menyimpan data tersebut. Nanti si pointer ini bisa kasih tahu, oh saya lagi nunjuk ke mana, isinya berapa, kira-kira begitu. Ya, kemudian di sini untuk cara menampilkan nilai yang ditunjuk ya dari satu pointer, di sini bisa dilihat nanti di siap notasi atau sintaks printf ya, di sana ada beberapa mungkin ya, mungkin tidak hanya di yang ini, tapi ada beberapa nanti di program yang lain yang berisi argumen yang mungkin baru kalian kenal sekarang, yaitu nanti silakan kalian cari tahu ya melalui online help-nya sih itu maksudnya apa ya. Contohnya nanti ada %G seperti itu ya. %F nanti kalian tahu. Untuk mengerjakannya lakukan bertahap ya. Ini ada partikum 1, 2 dan 3 ya, part 1, part 2, part 3. Jangan loncat ya, ngerjainnya harus berurutan ya, karena untuk masing-masing program sudah disusun sedemikian rupa sehingga pemahamannya itu mulai dari yang basic sampai ke yang lebih kompleks seperti itu. Jadi untuk hari ini pemahamannya sampai ke penggunaan pointernya dulu untuk mengakses nilai yang nilainya tuh tunggal sifatnya ya, bukan yang berupa komposit seperti itu. Nanti akan dilakukan bertahap ya untuk yang komposit dan seterusnya. Sampai ke materi linked list nanti ya. Oke. Untuk mengerjakannya silakan lakukan secara berkelompok, tapi saya tidak mengharapkan lebih dari 2 orang satu kelompok supaya diskusinya bisa lebih bagus ya gitu.
dan menjaga supaya tidak kerumunan juga ya, terutama untuk yang di lab ya. Jadi karena berdua-dua, jangan sampai saya lihat nanti ada yang berkerumun 5 orang, berenam, apalagi berempat, jangan ya, hanya boleh berdua ngobrolnya, nggak boleh lebih gitu ya, seperti itu. Untuk di-upload-nya nanti silakan oleh perwakilannya gitu ya. Dan karena berdua nanti misalnya kurang lebih format filenya seperti tadi, cuman 2 digit terakhir NIM-nya itu berarti ada 2 nanti ya anggota kelompok. Oke, nanti saya akan kirim lagi di Jmeet ya untuk format nama filenya seperti apa. Oke ya, silakan dilihat-lihat dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan disampaikan. Ya dilihat-lihat dulu sebelum mengerjakan ya, dilihat dulu apa yang harus dilakukan ya, ditulis dulu. Silakan Aldrin. Ya, baik, terima kasih Bu. Berarti ini kan dikerjakan secara berkelompok ya Bu. Berarti nanti output dokumen yang dihasilkan itu hanya satu ya, tapi berisi hasil kerja berdua gitu. Iya betul. Ya, baik, terima kasih Bu. Terus kalau mau dua-duanya ngupload boleh, tapi kalau salah satu juga tidak apa-apa ya. Nanti untuk yang tidak upload kami akan lihat ya berpasangan dengan siapa gitu. Baik, terima kasih Bu. Mangga Syahrul. Ibu izin bertanya, kalau misal kelompoknya beda kelas nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa, karena kita kuliahnya bareng. Baik, terima kasih Bu. Yang kalian bisa nyaman aja dengan siapa kerjasamanya. Garli tadi angkat tangan juga mau tanya. Hah? Yang di e-learning? Kok bisa? Oke, nanti saya ini di saya sih bisa dibuka. Oke, Uki. Ya Bu, ini soalnya tuh dia kan ada 3 submission di e-learning. Di yang part 3 aja Bu soalnya, atau tiap di masing-masing ada sih. Nanti saya coba atau coba kalian juga ikut nge-refresh ya, di-refresh coba di yang kalian di part 1 part 2 kosong soalnya Bu. Di-refresh dulu coba. Di masing-masing refresh Windows-nya. Tab ya, tab page di browsernya coba di-refresh, terus dibuka lagi coba. Ibu juga cobain Bu. Ada. Tuh di Bu Ade ada ya. 42 Bu, 42. Yang 42 2002, Partikum 2 part 1 2002. Iya, 2022. Partikum 2 part 3, tapi pas dilihat ini 42 tetap 42. Oh, oke ya, nama filenya coba diabaikan dulu deh. Atau kalian bisa rename ya sesuai ininya. Yang penting tuh di masing-masingnya coba dilihat muncul enggak. Jadi pokoknya ada 3 file. Yang part 2-nya enggak ada Bu. File yang kedua, yang tadi yang ketiga. Yang ini Bu. Ada. Yang part 2 ini bukan satu, yang ini bukan Praktikum 2 part 2 bukan. 2022 iya. Mohon maaf Bu, masih belum ada. Oke, kalau susah, saya coba kirim via email aja ya. Saya coba kirim via email ya, sebentar. Izin menambahkan juga Bu, ini tuh di informasi di lamannya katanya bakal muncul jam 11. Apa betul seperti itu Bu? Jam 11 itu mulai mengumpulkannya bisa mulai jam 11 karena tadi perkiraannya untuk yang test case itu selesai di jam 10 gitu ya. Jadi diharapkan untuk mengerjakan ini tuh kalian sudah bisa mengumpulkan hasilnya mulai pukul 11 gitu. Baik Bu. Itu ini aja. Sebentar ya, saya coba kirim via
Ya, untuk yang di rumah silakan cek email masing-masing ya, email JTK tentunya, email Polban maksudnya.